Hai Teens, jumpa kembali bersama saya Pendeta Dina dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan Pendeta Aditya Kristo Saputro dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Jesus Inside berdasarkan Kolose 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Teens, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan dan pertolongannya agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ketika kami boleh kembali diberi kesempatan untuk belajar dari apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Beri kami roh hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi fokus perenungan kita pada saat ini yaitu pada Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Teens, saat lampu tanda berhenti menyala di suatu sudut perempatan jalan, tampak sebuah mobil melaju kencang, menerobos lampu merah dan hampir saja menabrak seorang pejalan kaki yang tengah melintasi zebra cross. Yang lebih mengejutkan adalah di kaca belakang mobil itu tertempel satu stiker besar bertuliskan Jesus Inside. Ilustrasi ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Ada orang Kristen yang rajin beribadah, tetapi rajin juga berlaku tidak jujur. Orang seperti ini hanya beragama secara ritual. Ada juga loh orang Kristen yang gemar sekali mengucapkan kata-kata yang indah di hadapan banyak orang, tetapi gemar juga mengucapkan sumpah serapah kepada anggota keluarganya di rumah. Orang ini hanya beragama secara verbal. Ada orang Kristen yang merasa sudah cukup saleh dan benar dengan cara memakai gelang salib, memakai kalung salib, mengenakan kaos bergambar Yesus, dan lain-lain. Orang ini hanya beragama secara ornamental. Teens, ekspresi iman dalam bentuk ritual, dalam bentuk verbal, ataupun juga ornamental memang tetap diperlukan dalam kadar tertentu. Namun demikian, ketiga hal ini tidak boleh menggantikan esensi yang utama dari hidup seorang Kristen, yaitu menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pandu dan inspirasi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk berhati-hati terhadap para pengajar palsu yang hendak menghukum orang yang percaya dengan berbagai macam ritual dan tradisi keagamaan Yahudi yang dianggap mampu menjadi jaminan keselamatan bagi mereka. Dan dengan demikian, itu sama artinya menggantikan posisi Kristus dalam hidup umatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar mencintai Kristus lebih dari sekedar
menggemari segala sesuatu tentang Dia. Seorang teolog mengatakan, banyak orang yang setuju dengan ajaran Yesus, tetapi sedikit orang yang mau melakukannya bagi Tuhan. Apa tanggapanmu tentang hal ini? Mari kita merenungkannya dan kita bawa di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kembali kami diingatkan bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, sekiranya kehidupan kami benar-benar terarah dan meneladani Kristus di dalamnya. Ampuni kami yang selama ini hanya menjalani kehidupan iman kami secara ritual, ataupun hanya sekedar secara verbal, atau hanya sekedar ornamental, agar kami dilihat baik oleh orang lain. Mampukan kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami. Amin. Teens, demikianlah renungan kita hari ini. Salam sehat semua ya teens. Ingat untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.